Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Dr. Tifa, sahabat pasti tidak asing mendengar nama tersebut, apalagi ketika sahabat-sahabat aktif bermedia sosial. Karena Dr. Tifa ini adalah seorang wanita yang selama ini kerjanya hanya melakukan adu domba, melakukan hujatan dan melakukan ujaran-ujaran kebencian, mulai dari tuduhan terkait ijazah palsu Bapak Presiden Joko Widodo di masa lalu kemudian hari ini dia getol menyerang Mas Gibran Rakabuming Raka dan seluruh keluarga Pak Joko Widodo. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan bahwa musuh kita sebenarnya adalah Mulyono dan keluarganya. Dan bahkan lebih mengerikannya, Dr. Tifa ini bisa-bisanya mengatakan bahwa apakah misalnya kalian yakin seorang bocah seperti Gibran Rakabuming Raka ini ketika misalnya di 2029 nanti berhasil masuk sebagai presiden di negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bahkan dia akan menjadi presiden di tahun 2027 dengan melakukan kudeta terhadap Bapak Presiden Prabowo. Ini tidak masuk akal dan ini tidak logis. Seorang Dr. Tifa yang memang kerjanya melakukan adu domba dan caci maki, saya kira warga Indonesia lebih paham bagaimana memperlakukan seorang Dr. Tifa yang senantiasa melakukan aktivitasnya untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian terhadap Bapak Joko Widodo dan Mas Wapres, Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan bahkan Dr. Tifa ini menyebut Mas Gibran Rakabuming Raka ini adalah seorang psikopat. Pertanyaannya, ketika Mas Gibran dianggap psikopat, apakah kami yang kemudian memilih dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden juga kalian anggap psikopat? Kalian harus melakukan evaluasi diri. Dan bahkan netizen pada kesempatan kali ini kembali menguliti, kembali merujak Dr. Tifa dan para kaum pembenci yang notabene selama ini menyebarkan fitnah, ujaran kebencian dan melakukan adu domba atas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi tak perlu berlama-lama seperti apa komentar pedas yang disampaikan oleh netizen atas pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Kita simak videonya berikut ini. Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Kalau saya sih membacanya gini, ini teori behavior ya. Jadi beliau ini kan lagi mau mencoba untuk si bocil jadi penggantinya kelak, entah itu 2029 atau mau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta mungkin kan gitu. Nah, mindset orang bahwa nanti ini yang menggantikan nih Pak Gemo ini cuma sementara aja, nanti presidennya ini nih, kita dukung presiden yuk, jangan dimusuhi karena musuh kita itu jangan terlalu banyak dengan kekuatan rakyat yang terbelah-belah seperti ini. Yang maksud menjadi musuh siapa sekarang? Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Tifa ini ya berbicara melalui hatinya yang kotor, pikirannya yang busuk. Jadi dia mengeluarkan fitnah terus. Yang ada di hati dan pikiran Tifa ini ya cuman kebencian. Tifa ini sebenarnya udah bisa dijerat hukum. Pertama ya provokator, menebar kebencian, memfitnah bahwasanya tahun 2027 ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Tifa, otak kau taruh di mana? Kau ya nggak ada malu-malunya. Kau ini urat malu kau udah putus. Urat, apa namanya? Nggak ada aku tengok perempuan sedasar kau ini memfitnah orang. Yang kau fitnah itu mantan presiden. Kau punya dendam pribadi apa sama Pak Jokowi? Apa karena kekasih hati belahan jiwa kau dipecat jadi menteri sama nggak menang di capres? Terus-terusan kau menghina Pak Jokowi, ya kan, memfitnah Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi itu kan menurut dia, ya kan, menurut si Tifa ini, ya Pak Jokowi itu mencoba untuk apa tuh namanya menyiapkan si bocil. Maksudnya menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pengganti seperti Bapak Jokowi. Dia bilang entah 2029 atau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta. Mungkin kan? Gila nggak tuh? Kau Tifa ya, ini fitnah loh.
Fitnah yang kau lontarkan kepada wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau fitnah, ya seolah-olah Gibran akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Maunya ada yang laporkan kau, nggak jelas sekali mulut kau, mulut pesona bangke kau. Nggak malu kau dengan pakaian yang kau pakai, tiap hari kau menebar fitnah. Manusia kayak Tipa ini gak usah kalian dengarkan. Ya, ini manusia perempuan yang halusinasi karena cinta. Ada pula di dalam pikiran kau itu bahwasanya Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Pak Prabowo. Kalau kau yang di posisi Gibran, mungkin kau akan mengkudeta Pak Prabowo. Tapi kalau Gibran nggak mungkin. Jadi jangan kau giring-giring opini masyarakat seolah-olah Gibran itu mau mengkudeta Pak Prabowo. Lama-lama menjijikkan keluar kata-kata yang dari mulut kau itu. Tipa, kau yang buat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Kau yang membuat perpecahan di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang kayak kalian gini ya, cocoknya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Mulut kau suka-suka berbicara. Kau berbicara sesuai dengan otak kau, isi kepala kau. Fitnah terus yang kau lontarkan. Perempuan macam apa kau ini? Perempuan berhati iblis. Gak ada kebaikan sedikit pun yang kau tanamkan di hati kau. Cuman kebencian aja. Kebencian kau kepada Pak Jokowi tak beralasan. Apa alasannya? Karena kekasih hati belahan jiwa kau kena pecat, terus gak menang jadi capres. Cinta mengalahkan segalanya ya Tipa ya. Sampai kau tahan ya kan memfitnah orang. Apalagi yang kau fitnah itu wakil presiden negara Republik Indonesia ini. Kata-kata kau ini udah luar biasa ini. Ya. Kau bilang Bapak Jokowi, ya Gibran, wakil presiden Rakabuming Raka, ya kan mungkin akan mengkudeta Pak Prabowo tahun 2027. Gak ada sedeng kau. Kau berobat lah, Tipa. Cek kejiwaan kau. Memang udah bergeser berat kau. Kau bocor halus tapi keliling, tak bisa tampal. Gak ada orang yang mau mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Habis itu pura-pura kau, ya kan? Mari kita dukung presiden. Padahal kau sendiri gak milih Pak Prabowo. Sok-sokan pula kau bela-bela Pak Prabowo. Gak main kau Tipa. Muka kau tuh ya kan cocok dengan hati kau yang kotor itu. Tobat napa kau Tipa? Gak ada perempuan kayak kau gini kurasa. Ya, yang tak punya hati nurani sama sekali. Tukang fitnah, penebar kebencian. Perempuan yang paling menjijikkan seluruh Indonesia. Kata-kata kau tidak ada satupun yang benar. Cuman menurut halusinasi kau. Berhenti kau fitnah orang. Apalagi yang kau fitnah itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau suka atau tidak suka, Gibran itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau kau nggak suka kali, pindah aja kau. Menyemak aja kau di Indonesia ini. Bikin gaduh aja kau. Oh, Dr. Tifa, gimana? Ya, Tidak mau punya pemimpin seperti gini. pertanyaan itu harus saja dengan gini, masa kita ikhlas negara kita dihancurkan oleh seorang psikopat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya mohon doanya ya teman-teman untuk orang yang sudah mati akal sehatnya dan juga sudah mati hati nuraninya. Dia itu tidak pernah menghargai sesama manusia. Yang ada di hatinya itu, yang ada di pikirannya itu cuman kebencian, kedengkian, dan iri hati. Buat apa punya gelar yang tinggi, ahli ini, ahli itu, kalau nggak punya etika? Mulut nggak bisa dijaga, hanya untuk mengujar kebencian, hanya untuk menghina, hanya untuk mencaci maki orang. Buat apa? Apa artinya gelar itu? Seharusnya Anda itu bangga dengan gelar Anda, terus bisa menghargai orang lain. Sayang sekali ya, orang berpendidikan seperti Anda itu mulutnya itu nggak bisa dijaga, nggak bisa menghargai orang lain. Di sini itu yang sakit jiwa siapa sebenarnya? Yang psikopat itu siapa? Anda
negara ini. Sementara Mas Gibran itu pilihan rakyat. Berarti orang yang memilih Mas Gibran, rakyat yang memilih Mas Gibran itu berarti psikopat semua dong. Dilihat dari cara bicaranya dokter yang satu ini, betapa bencinya terhadap keluarga Bapak Jokowi. Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak enak didengar. Selalu menyaci maki, selalu menghina. Maaf ya kalau menurut saya yang punya gelar es lilin, es teler, sama es doger, orang yang psikopat itu orang yang sakit jiwanya, yang selalu mengujar kebencian, yang selalu mencaci maki orang, tidak pernah menghargai orang lain. Yang ada di hatinya itu kebencian, rasa dengki, dan iri hati. Orang gak apa-apa terus aja dihina, terus aja dicaci maki. Bapak Jokowi itu bukan gak mau melawan, tapi beliau itu berusaha untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau kita pengen dihargai sama orang lain, hargai dulu diri sendiri, hargai dulu orang lain, baru orang lain menghargai kita. Legalitas pendidikan dari Gibran Raka Buming, ini saya bicara Gibran, karena lambe lames ya, orang tahu digosok aspal cangkeme ngono kuwi. Jenenge tipa-tipu, selalu mengolah kata-kata, selalu mencari perkara. Dokter nganggur orang dipenggian. Wingi ngurusi jasane Pak Jokowi, ya, nggak tuntas. Sekarang ngurusin ijazahnya Wakil Presiden Mas Gibran, ya. Sekalian ngurusi ijazahnya Janetes karuan, ya. Logikane patipu, ya. Kene sing gerang ya, sing gerangnya masuk yang desa sekolah SMA kok. Mas Gibran zaman gue anak wali kota, ora sekolah ora gendeng ya cangkemmu. Seharusnya sampah-sampah masyarakat kayak begini dibuang dari Indonesia. Buat apa? Enggak ada manfaatnya. Terus kuis sebelah lagi, Raja Panci. Roy Suryo tidak pantas disebut IT, ahli IT, tapi ahli panci. Nyanyi Indonesia Raya tidak becus. Setelah pengangguran, gabung kelompok Sengkuni, udah timbullah provokasi. Buat apa? Kelompok-kelompok kayak begini. Secara logika kalau Anda tidak suka, keluar dari Indonesia. Anda tidak layak. Terus dirimu, kapasitasmu ngurusi ijazah wakil presiden dan presiden itu apa? Apa? Wong aslinya pembuat fufu apa itu ya tipa-tipu ini, dan si Raja Panci ini dan kelompok-kelompoknya, terus diolah, dituduhkan ya bajingan ini ya, pengangguran ngaku kelas elit ya begini. Pemuja-pemuja orang gurun pasir sana. Lebih baik itu ngurusin ya yang bermanfaat. Kalau kamu sadar, orang-orang jelas bengok kayak kirek kaliran orang-orang jeluntrunge. Kau gini penggian liane
ngaku dokter, ngaku ahli IT, tai. Ora bermutu blas. Pengangguran minta bayaran, akhirnya apa? Jadi suruhan oleh orang-orang asing supaya mengacaukan keadaan Indonesia. Usaha Anda sudah gagal menurunkan Pak Jokowi supaya program-program hilirisasi batal. Gitu teriak-teriak bahwa agama sudah jelas, ora jelas, lambil lonte ra karuan parane ngalor ngidul ra judung jalure. Wes Mas Gibran ora usah diurusi lambi-lambi turah. Raja Panci pengangguran ora usah diurusi. Ya tetap bekerja. Urusan Pak Prabowo untuk membersihkan virus-virus Indonesia ini supaya nanti dibereskan. Andai saja bisa kuputar waktu, ku ingin kembali ke masa 10 tahun lalu. Di hari pertama kau masuk ke gorong-gorong itu. Ketika aku dan semua orang masih terpesona dengan keluguanmu. Andai saja bisa kuputar waktu, aku akan berteriak mengingatkan semua orang bahwa itu hanyalah tipuanmu. Andai saja bisa kuputar waktu, aku akan berdiri di garis paling depan untuk menghentikan langkahmu. Takkan kubiarkan kau merusak negeriku. Tapi waktu bukanlah kawanku. Terlanjur sudah kita masuk dalam belenggu yang kuncinya dipegang oleh orang-orang dungu. Mereka hanya bisa melawak, tapi sama sekali nggak lucu. Yang terpenting baginya hanyalah anak dan cucu. Sungguh tak tahu malu. Sifatnya licik, pendendam, dan kepala batu. Lawan politiknya dijebloskan ke penjara satu persatu. Sementara koruptor kakap malah diberi jabatan hanya karena seperahu. Andai saja bisa kuputar waktu. Mukidi adalah maut. Betapa tidak, para pimpinan parpol dibuat manut. Sengkuni adalah manusia-manusia sampah yang ada di negara ini. Sengkuni lahir dari orang-orang PKI yang merajalela sampai kini. Sengkuni diantaranya si Amin Rais sebagai ketua, si Rahma Sarita mantan pembawa acara TV yang gak laku, sekarang jadi sengkuni juga sama dari dulu sengkuni. Kemudian banyak sengkuni-sengkuni lain di negara ini, si Faisal Asegaf, si Din Samsudin, terus lagi banyak yang lainnya. Sengkuni harus dihabisi di negara ini. Sengkuni dedengkotnya si Amin Rais, anak buahnya banyak, termasuk orang-orang Yaman juga sengkuni. Sengkuni harus dibasmi di negeri ini. Untuk para sengkuni-sengkuni yang membenci Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, saya katakan pada Anda bahwa kalian semua itu tidak berguna di tanah Indonesia ini. Jadi sebaiknya kalian tuh diem. Jangan suka menjelek-jelekan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu resmi, sah dipilih rakyat, sah menurut undang-undang, sah menurut apapun. Jadi tidak boleh ada yang menjelek-jelekan, sebab pekerjaan beliau tidak pernah ada yang jelek. Semua untuk rakyat. Beliau bekerja untuk rakyat, bukan untuk satu golongan, bukan untuk keluarganya dan siapapun.